Jauh di pedalaman hutan hujan Amazon di Brasil, terdapat sebuah pemandangan yang terasa seperti keluar dari dunia lain, seolah menentang semua aturan arsitektur yang biasa kita kenal. Sebuah komunitas mampu bertahan hidup tanpa bergantung pada tanah padat sedikit pun. Anda harus menyusuri kanal-kanal sempit berair hitam untuk menyaksikan kehidupan yang penuh semangat di tempat ini. Di antara keterbatasan dan kreativitas, kota terapung di sekitar Manaus berkembang menjadi sebuah komunitas yang hidup. Di sini, fondasi rumah terbuat dari batang-batang kayu besar, sementara jalan utama mereka bukanlah aspal, melainkan permukaan air sungai yang gelap. Penduduk lokal dan wisatawan yang datang sering menyebut kawasan ini sebagai Venesianya Brasil. Ribuan keluarga telah membangun kehidupan mereka sepenuhnya di atas permukaan air. Dan bukan suara kendaraan bermotor yang mendominasi suasana, melainkan dengungan halus rabeta, yaitu perahu kayu panjang dan sempit yang dilengkapi motor kecil di bagian belakang. Jika seseorang ingin bepergian, satu-satunya cara adalah dengan menaiki perahu. Menariknya, sistem ini benar-benar berjalan dengan baik. Bukan sekadar bertahan seadanya atau hampir runtuh. Kehidupan di sini berlangsung dengan teratur. Anak-anak yang mengenakan seragam sekolah duduk rapi di ruang kelas terapung sementara guru mereka menulis pelajaran di papan tulis. Gereja Katolik membunyikan lonceng pada Minggu pagi, dan suaranya bergema lembut di atas air. Pada malam hari, jemaat evangelis menyanyikan lagu pujian yang terdengar menyebar hingga ke dalam hutan. Toko-toko kecil menjual kebutuhan sehari-hari seperti beras, sabun, minyak goreng, permen, dan ikan segar. Beberapa toko bahkan memiliki freezer yang berfungsi serta akses Wi-Fi terbatas. Ada juga salon kecantikan terapung yang ramai dikunjungi menjelang perayaan komunitas. Restoran dan bar berdiri di atas air. Tempat orang dapat duduk menikmati semangkuk sup ikan hangat sambil mendengar suara burung dari pepohonan di sekitarnya. Lalu, bagaimana sebenarnya penduduk di sini memperoleh penghasilan? Sebelum melanjutkan cerita ini, coba tuliskan di komentar dari mana Anda menonton, sehingga saya bisa menyapa Anda. Dasar utama ekonomi di kota terapung ini adalah kegiatan menangkap ikan. Keluarga biasanya berangkat sebelum matahari terbit menggunakan perahu kecil, menebarkan jaring dan tali pancing ke dalam air yang gelap. Mereka mencari ikan seperti tucunare, tambakui, pirarucu, dan surubim. Sebagian hasil tangkapan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sendiri, sementara sisanya dijual kepada pedagang di pasar terapung atau perantara yang membawa ikan tersebut ke kota utama Manaus. Pekerjaan ini sangat melelahkan secara fisik dan penuh ketidakpastian, tetapi tetap menjadi sumber penghasilan yang stabil dan sepenuhnya berada di tangan masyarakat itu sendiri. Hutan di sekeliling mereka juga memberikan sumber kehidupan tambahan. Buah acai dipanen secara manual dari pohon-pohon tinggi. Kacang Brasil, pisang, pupunha, serta cupuacu dikumpulkan dari hutan, lalu dijual dalam kondisi segar atau diolah menjadi jus, selai, maupun permen. Banyak keluarga memproduksi tepung singkong, tapioka, sabun buatan tangan, serta berbagai makanan tradisional menggunakan resep yang diwariskan turun-temurun. Produk-produk ini bukan sekadar bahan makanan, melainkan bagian dari warisan budaya. Mereka menjadi bukti bahwa pengetahuan lokal tetap bertahan meskipun kondisi hidup terus berubah. Peran perempuan di komunitas ini sangat besar. Di kota terapung, perempuan menjadi penggerak utama ekonomi keluarga. Mereka menjalankan usaha kecil dari beranda rumah mereka, memasak makanan untuk tetangga, menawarkan jasa potong rambut, hingga menjual kerajinan tangan. Mereka memasak, membersihkan rumah, merawat anak-anak, dan pada saat yang sama mengelola aktivitas ekonomi yang menopang kehidupan keluarga. Mereka bukan sekadar pelengkap dalam cerita ini, melainkan tokoh utama yang membuat semuanya berjalan. Sebagian warga juga bekerja di luar komunitas. Setiap pagi, perahu-perahu membawa pekerja menuju dermaga di kota Manaus, tempat mereka bekerja di sektor konstruksi, pekerjaan rumah tangga, maupun usaha kecil lainnya. Saat malam tiba, mereka kembali menyeberangi air menuju rumah terapung mereka. Dua dunia yang berbeda dipisahkan hanya oleh perjalanan singkat menggunakan perahu, tetapi memiliki perbedaan sosial yang sangat besar. Sekarang jujurlah, apakah kehidupan seperti ini terlihat lebih mudah atau justru lebih sulit dari yang Anda bayangkan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kami membaca setiap komentar yang masuk. Pernahkah Anda membuka keran air tanpa memikirkan dari mana air tersebut berasal?
Atau menekan saklar lampu tanpa membayangkan bagaimana jika listrik tidak menyala? Sebagian besar dari kita jarang memikirkannya, karena semua itu terasa otomatis dan selalu tersedia. Di kota terapung ini, tidak ada yang bisa dianggap pasti. Tidak tersedia sistem pembuangan limbah yang layak. Kotoran dari toilet langsung mengalir ke sungai tanpa proses pengolahan. Sungai yang sama yang menjadi sumber makanan, jalur transportasi, dan air untuk mandi serta memasak, juga berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah. Penduduk mengetahui hal tersebut, dan mereka hidup dengan kenyataan itu setiap hari karena tidak memiliki pilihan lain. Air minum menjadi persoalan harian yang serius. Ketika itu satu-satunya sumber air yang tersedia, mereka tidak memiliki pilihan lain selain meminumnya. Air kemasan memang menjadi pilihan yang lebih aman, tetapi harganya seringkali terlalu mahal bagi banyak keluarga. Karena itu, mereka memanfaatkan setiap tetes air hujan yang jatuh dari atap logam rumah mereka dan memperlakukannya sebagai sumber daya yang sangat berharga. Masalah lain yang tak kalah penting adalah listrik, atau lebih tepatnya, ketiadaan listrik resmi. Tidak ada jaringan listrik formal di kota terapung ini. Sebagai gantinya, terdapat sambungan listrik ilegal yang dikenal dengan istilah lokal gatos, yang berarti kucing. Kabel-kabel ini biasanya tidak memiliki pelindung yang memadai dan ditarik dari daratan menuju rumah-rumah terapung di atas air. Kabel tersebut menggantung rendah di atas sungai dalam kondisi kusut dan berbahaya. Di lingkungan yang seluruh bangunannya terbuat dari kayu dan berdiri di atas air, keberadaan kabel-kabel ini menciptakan risiko kebakaran serta sengatan listrik yang selalu mengintai. Sebagian keluarga menggunakan generator kecil untuk menghasilkan listrik. Sementara yang lain masih bergantung pada lampu minyak tanah sebagai sumber penerangan utama mereka. Sebagian rumah bahkan tidak memiliki penerangan sama sekali. Saat malam turun di tempat-tempat itu, kegelapan menjadi total tanpa cahaya sedikit pun. Setelah mengetahui semua ini, apakah Anda akan memandang berbeda ketika lain kali membuka keran air atau menyalakan lampu di rumah Anda? Sekarang saya ingin Anda membayangkan sebuah situasi yang sangat jelas. Bayangkan waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Salah satu anggota keluarga Anda tiba-tiba jatuh. Napasnya tidak normal. Wajahnya berubah pucat. Setiap detik terasa sangat berharga. Anda meraih ponsel dan segera menelepon ambulans. Dalam bayangan Anda, suara sirene terdengar dari kejauhan. Bantuan sedang dalam perjalanan. Sekarang bayangkan sesuatu yang berbeda. Hilangkan ponsel itu. Hilangkan ambulansnya. Hapus jalan raya dan kendaraan. Gantikan semuanya dengan air hitam yang sunyi, sebuah perahu kayu sederhana, serta tetangga yang mungkin masih tidur atau mungkin terbangun. Itulah kenyataan layanan medis di kota terapung. Tidak ada klinik kesehatan yang berdiri di atas air. Tidak ada sistem darurat yang siap merespons panggilan. Jika seseorang mengalami serangan jantung, cedera serius, atau proses persalinan yang rumit, peluang hidup mereka bergantung pada seberapa cepat tetangga mampu menyalakan mesin perahu dan menyusuri jalur air yang sempit dan gelap menuju dermaga terdekat. Setelah itu, mereka masih harus mencari kendaraan yang bisa membawa pasien ke rumah sakit di sisi lain kota. Ada banyak kisah di tempat ini yang tidak berakhir bahagia. Cerita tentang orang-orang yang tidak dapat diselamatkan karena air sungai terlalu dangkal, mesin perahu gagal menyala, atau jalur air terlalu padat pada malam hari. Mereka bukan angka statistik. Mereka adalah tetangga, saudara, dan anak-anak. Mereka adalah harga yang harus dibayar karena tidak terlihat oleh sistem yang seharusnya melindungi semua warga. Kadang-kadang, dokter sukarelawan datang melalui organisasi non-pemerintah atau kelompok keagamaan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar. Beberapa penduduk setempat juga belajar keterampilan sederhana seperti pertolongan pertama, memberikan suntikan, atau merawat luka ringan. Itu bukanlah sistem kesehatan yang sempurna, tetapi cukup untuk menyelamatkan nyawa ketika bantuan profesional terlalu jauh untuk dijangkau. Di tempat di mana pemerintah seringkali gagal menjalankan tanggung jawabnya, di mana infrastruktur hampir tidak ada, dan di mana layanan dasar yang biasanya dianggap sebagai hak oleh banyak orang harus digantikan dengan improvisasi, sesuatu yang luar biasa justru tumbuh. Rasa kebersamaan. Ketika sebuah rumah mulai tenggelam, para tetangga tidak menunggu untuk diminta. Mereka datang membawa kayu tambahan dan drum pelampung untuk mengangkat rumah itu kembali ke posisi semula. Ketika mesin perahu rusak di tengah jalur air,
Seseorang akan datang membawa alat atau suku cadang untuk membantu memperbaikinya. Saat banjir besar datang, dan itu memang sering terjadi, warga bekerja bersama untuk memperkuat fondasi terapung, menyesuaikan tali tambatan, serta menambahkan pelampung tambahan di bawah rumah mereka. Tidak ada perintah resmi. Semua orang langsung bergerak. Ketika sampah mulai menumpuk di antara rumah-rumah terapung, keluarga-keluarga menyelenggarakan mutirao, yaitu kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Sebagian warga bahkan membangun tempat penyimpanan bersama untuk mengumpulkan barang-barang daur ulang yang kemudian dijual demi mendapatkan penghasilan tambahan. Ada juga yang mengajarkan tetangga mereka cara membuat kompos atau mengelola limbah dengan lebih aman. Semua ini bukan bagian dari program pemerintah. Ini adalah solusi yang diciptakan masyarakat sendiri, karena mereka tahu tidak ada pihak lain yang akan melakukannya untuk mereka. Sekolah tetap berjalan karena para guru rela menempuh perjalanan jauh dengan perahu setiap hari untuk sampai ke ruang kelas. Para siswa mendayung melalui jalur air yang tergenang setiap pagi, baik saat hujan maupun saat cuaca cerah, karena mereka memahami bahwa pendidikan adalah satu hal yang tidak dapat diambil dari seseorang setelah dimiliki. Komunitas ini tidak hanya bertahan secara fisik di atas air, tetapi juga bertahan secara sosial. Mereka terikat oleh rasa tanggung jawab bersama dan pemahaman sederhana namun kuat bahwa di tempat seperti ini, Anda menolong orang lain hari ini karena suatu saat Anda mungkin yang membutuhkan bantuan mereka. Namun muncul pertanyaan penting. Mengapa memilih hidup di tempat seperti ini? Mengapa seseorang membangun rumah di atas air? Untuk memahami jawabannya, kita harus kembali ke awal abad ke-20. Pada masa itu, Manaus, ibu kota negara bagian Amazonas di Brasil, pernah menjadi salah satu kota terkaya di Amerika Selatan. Ledakan industri karet mengubah wilayah yang dulunya hanya pos kecil di tengah hutan menjadi pusat kemewahan yang luar biasa. Gedung opera terkenal Teatro Amazonas, dengan kubah yang dihiasi warna emas dan interior marmer dari Italia, didirikan di tengah hutan sebagai simbol kekayaan pada masa itu. Para pengusaha karet hidup di rumah-rumah mewah, dan kota tersebut bersinar penuh kemegahan. Namun masa kejayaan itu tidak berlangsung lama. Hampir dalam sekejap, semuanya runtuh. Ketika karet sintetis ditemukan dan dominasi karet Brasil runtuh di pasar global, kekayaan kota itu perlahan menghilang. Meski demikian, orang-orang yang telah datang tidak pergi begitu saja. Ribuan pendatang dari daerah pedalaman, masyarakat sungai, pekerja desa, serta keluarga miskin telah datang ke Manaus dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kini mereka terjebak di kota yang tidak menyediakan ruang bagi mereka. Pemerintah tidak memiliki rencana untuk menampung mereka. Kota tidak menyediakan tempat bagi mereka untuk tinggal. Akhirnya, mereka melihat satu-satunya hal yang tersedia secara gratis. Air. Jalur air sempit yang disebut Igarape mengalir di seluruh kota dan sekitarnya, dan pada waktu itu, tidak ada pihak yang benar-benar mengklaim kepemilikan atas jalur tersebut. Maka, rumah-rumah terapung pertama mulai muncul. Bukan sebagai ide romantis tentang hidup alternatif, tetapi sebagai strategi bertahan hidup. Sebagai pilihan terakhir bagi orang-orang yang telah terpinggirkan dari daratan dan menolak untuk menyerah pada keadaan. Apa yang kita lihat saat ini, dinding kayu yang mulai lapuk, permukaan papan yang memudar karena sinar matahari, serta kabel-kabel listrik yang kusut di atas air gelap, bukan sekadar sebuah lingkungan tempat tinggal. Semua itu adalah bukti nyata dari perjalanan panjang selama lebih dari 1 abad yang dipenuhi kemiskinan, perpindahan penduduk, dan keteguhan manusia untuk tetap bertahan hidup. Sekarang saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang mungkin mengejutkan. Kota terapung di Amazon sebenarnya adalah salah satu tempat paling unik dan menakjubkan yang dapat dikunjungi manusia di dunia ini. Namun, hampir tidak ada orang yang mengetahui keberadaannya. Tidak ada jalan darat yang menuju ke sana. Dan itu adalah hal pertama yang harus dipahami. Satu-satunya cara untuk mencapai tempat ini adalah melalui air. Anda harus menaiki perahu kayu kecil atau boadeira, yaitu kano bermotor cepat, dari pusat kota Manaus dan memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Perubahannya tidak terjadi secara perlahan. Itu terasa mendadak. Suara kota seperti deru sepeda motor, klakson kendaraan, dan kebisingan konstruksi perlahan memudar di belakang Anda saat perahu memasuki jalur air yang semakin sempit. Setelah itu, yang tersisa hanyalah suara mesin perahu, gemericik air, dan bisikan hutan yang mengelilingi Anda. Jika Anda cukup beruntung, dan di Amazon keberuntungan seringkali berarti kesabaran serta ketenangan,
Anda mungkin akan mendapatkan teman selama perjalanan. Lumba-lumba sungai berwarna merah muda, yang dikenal sebagai boto, bukanlah legenda atau sekadar tontonan wisata di wilayah ini. Mereka adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka sering muncul di samping perahu dengan sikap santai, seolah telah terbiasa melakukan hal ini selama ratusan tahun. Dan memang demikian kenyataannya. Kulit merah muda mereka memantulkan cahaya dengan cara yang terasa hampir tidak masuk akal, seolah terlalu indah untuk benar-benar nyata. Di atas kepala Anda, berbagai jenis burung bergerak di antara kanopi hutan. Bangau berdiri anggun di tepian air, burung raja udang melesat cepat, burung beo bersuara keras, dan sesekali bayangan elang harpi melintas tinggi di langit. Suara-suara itu bertumpuk satu sama lain dengan harmoni yang sulit direkam sepenuhnya oleh kamera atau mikrofon. Itu bukan sekadar suara yang didengar, tetapi sesuatu yang juga dirasakan di dalam tubuh. Kemudian, perlahan-lahan, kota terapung mulai terlihat. Rumah-rumah yang berdiri di atas batang kayu dan tong-tong pelampung dicat dengan warna biru yang memudar, kuning pucat, serta hijau lembut. Bangunan-bangunan itu bergerak naik turun mengikuti riak air yang tenang. Pakaian tergantung di antara jendela-jendela rumah. Anak-anak duduk santai di teras dengan kaki menggantung di atas air sungai. Seorang perempuan menjual acai dari perahu kecil, mendayung perlahan di antara rumah-rumah sambil menyebutkan harga dagangannya kepada warga sekitar. Selama musim banjir, pengalaman di tempat ini berubah menjadi sesuatu yang terasa hampir tidak nyata. Anda dapat menaiki perahu langsung menuju hutan yang terendam air, yang dikenal sebagai Igapo, lalu bergerak di antara batang-batang pohon yang berdiri tegak di dalam air sedalam beberapa meter. Ikan berenang di bawah perahu melalui akar-akar pohon yang terendam. Monyet-monyet mengamati dari cabang-cabang di atas kepala Anda. Batas antara sungai dan hutan seolah menghilang sepenuhnya, membuat Anda merasa seakan bergerak di dunia yang tidak ada duanya di planet ini. Ketika musim kemarau tiba, pemandangan berubah secara drastis. Anda dapat berjalan di atas tepian pasir yang beberapa bulan sebelumnya masih tertutup air. Di sana, Anda menemukan cangkang kerang sungai dan batu-batu halus yang telah menempuh perjalanan panjang ribuan kilometer dari pegunungan Andes. Anda mungkin melihat seekor caiman berjemur santai di tepian lumpur dengan sikap tenang, seperti hewan yang tidak memiliki ancaman dari predator lain. Di tengah semua perubahan itu, kota terapung tetap menjalani kehidupannya yang tenang namun luar biasa. Penduduk di tempat ini tidak menjalani kehidupan seperti ini demi wisatawan atau kamera. Mereka hidup demikian karena itulah kenyataan hidup mereka, bagian dari tradisi mereka, dan tempat yang mereka sebut rumah. Keaslian itulah yang membuat pengalaman ini terasa berbeda dari apapun yang mungkin pernah dialami seorang pelancong. Sebelum perjalanan ini berakhir, saya ingin membawa Anda memahami letak geografis dari kisah ini. Karena mengetahui di mana tempat ini berada di peta membuat semua yang telah kita bahas terasa semakin menakjubkan. Kota terapung ini bukan berada di lokasi terpencil yang jauh dari peradaban. Tidak membutuhkan perjalanan berhari-hari menggunakan kano untuk mencapainya. Tempat ini berada tepat di samping salah satu kota terbesar di wilayah Amazon Brasil, yaitu Manaus. Sebuah kota besar dengan populasi lebih dari 2 juta jiwa, lengkap dengan pusat perbelanjaan modern, universitas, bandara internasional, serta gedung opera terkenal yang dahulu menjadi simbol kejayaan masa lalu. Manaus berdiri di salah satu lokasi geografis paling dramatis di dunia. Disinilah dua sungai raksasa bertemu. Sungai pertama adalah Rio Negro, yang airnya begitu gelap hingga tampak seperti teh hitam. Sungai kedua adalah Solimoes, yang berwarna coklat keruh karena kandungan sedimen yang tinggi. Ketika kedua sungai ini bertemu, mereka tidak langsung menyatu. Selama beberapa kilometer, keduanya mengalir berdampingan dengan warna yang kontras, gelap dan terang, tanpa bercampur. Penduduk setempat menyebut fenomena ini sebagai pertemuan air. Dan secara visual, ini merupakan salah satu keajaiban alam yang paling memukau di dunia. Kota terapung tumbuh dari saluran-saluran kecil yang bercabang dari sungai-sungai besar tersebut. Saluran-saluran ini disebut igarape. Jalur air sempit itu berkelok-kelok melalui lanskap seperti jaringan pembuluh darah tersembunyi, menghubungkan hutan dengan kota, masa lalu dengan masa kini. Kawasan terapung utama seperti Educandos, Sarmundo, dan Cachoeirinha berkembang dari saluran-saluran ini selama bertahun-tahun. Dibangun oleh orang-orang yang tidak memiliki alternatif lain dan tidak memiliki tempat lain untuk tinggal.
Ada satu fakta menarik yang jarang diketahui tentang Rio Negro. Warna gelapnya berasal dari bahan organik yang membusuk dari tumbuhan hutan di sekitarnya. Zat tanin dan asam humat membuat air sungai berubah menjadi warna coklat gelap yang hampir tampak hitam. Namun, sifat kimia ini memberikan keuntungan yang tidak terduga. Air yang asam dan miskin nutrisi di Rio Negro tidak disukai oleh nyamuk dibandingkan sungai Amazon lainnya. Larva nyamuk sulit berkembang di dalamnya. Artinya, di wilayah yang dikenal dengan penyakit seperti malaria dan demam berdarah, kota terapung di Sungai Hitam justru memiliki perlindungan alami yang tidak dimiliki wilayah hutan di sekitarnya. Sungai yang tampak berbahaya itu, dalam satu aspek tertentu, justru lebih aman daripada alternatif lainnya. Selama musim hujan, permukaan air sungai meningkat secara drastis. Tinggi permukaan Rio Negro dapat berubah hingga sekitar 14 meter antara musim kemarau dan musim hujan. 14 meter setara dengan tinggi bangunan 4 lantai. Saat banjir datang, Igarapé meluas. Hutan-hutan terendam air. Rumah-rumah terapung ikut naik bersama permukaan air, menyesuaikan diri secara alami dengan kondisi baru. Itulah tujuan utama desain rumah-rumah tersebut. Ketika musim kemarau datang, perubahan yang terjadi sama dramatisnya, hanya dalam arah yang berlawanan. Tepian pasir muncul dari permukaan air seperti pulau sementara. Tanah berlumpur terlihat di tempat-tempat yang sebelumnya menjadi jalur perahu. Saluran air menyempit. Kota terasa mengecil. Dan masyarakat menyesuaikan diri seperti yang selalu mereka lakukan selama bertahun-tahun. Dalam perjalanan video ini, kita telah menempuh perjalanan panjang bersama. Dari jalur air gelap Igarapé, hingga kisah runtuhnya industri karet yang melatar belakangi lahirnya komunitas ini. Dari sekolah dan gereja terapung, hingga kabel listrik ilegal yang menggantung di atas sungai. Dari lumba-lumba merah muda, hingga ikan pirarucu. Dari para perempuan yang menjual acai di beranda rumah, hingga keluarga yang belum pernah merasakan air bersih dari keran. Dan sekarang saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan. Bukan pertanyaan yang mudah dijawab. Kita hidup di dunia yang menilai kemajuan melalui angka-angka ekonomi, panjang jalan raya, jumlah rumah sakit, serta kapasitas listrik yang dihasilkan. Kita memiliki sistem pengukuran yang dirancang untuk menentukan seberapa maju atau modern sebuah masyarakat. Namun, bagaimana sistem tersebut menilai komunitas yang berhasil membangun sekolah tanpa dana pemerintah, mempertahankan layanan kesehatan tanpa klinik resmi, menjalankan ekonomi tanpa bank, serta menjaga budaya tanpa dukungan institusi selama lebih dari 1 abad? Apa istilah yang tepat untuk menggambarkan masyarakat yang telah diabaikan oleh sistem, tetapi tidak runtuh, melainkan terus menciptakan solusi baru? Kota terapung di Amazon jarang muncul dalam daftar pencapaian manusia. Tempat ini tidak menerima penghargaan besar. Tidak sering menjadi berita utama kecuali ketika banjir besar terjadi. Orang-orang yang tinggal di sana jarang dirayakan atas apa yang telah mereka bangun. Mereka lebih sering dipandang dengan rasa iba karena apa yang tidak mereka miliki. Padahal, apa yang mereka bangun tanpa dukungan fasilitas modern adalah sesuatu yang secara perlahan hilang dari banyak kota besar di dunia. Mereka menciptakan tempat di mana manusia benar-benar saling membutuhkan, di mana keselamatan seseorang bergantung pada kepedulian orang lain, di mana kata komunitas bukan sekadar slogan, tetapi praktik nyata setiap hari yang menjaga rumah tetap berdiri dan anak-anak tetap bersekolah, serta memastikan orang sakit tidak menghadapi malam sendirian. Mungkin pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan tentang apa yang mereka tidak miliki. Mungkin pertanyaannya adalah apa yang justru telah kita lupakan dalam kehidupan modern. Jika kisah ini menyentuh perasaan Anda, jika cerita ini membuat Anda melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, bagikan video ini kepada seseorang yang menurut Anda perlu mengetahuinya. Dan tuliskan di kolom komentar bagian mana dari cerita ini yang paling membuat Anda terkejut. Saya membaca setiap komentar yang masuk dan ingin mengetahui apa yang paling berkesan bagi Anda. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video berikutnya. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmati perjalanan ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Semoga hari Anda penuh keberuntungan.